Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini baru benar kan? Darlin tahu Jane bukanlah orang yang bisa menahan emosi. Bisa menahan sampai sekarang sudah sangat tidak mudah. Jane dengan angkuh mengancamnya berkata, "Darlin, kamu jangan senang dulu. Yos tidak akan kembali ke sisimu. Kalau kamu benar-benar begitu percaya diri, juga tidak akan datang memperingatiku," ucap Darlin dengan dingin melihatnya yang sedang memerankan adegan yang dia buat sendiri. Wajah Jane langsung berubah, menatapnya dengan tatapan tajam. "Emangnya kenapa kalau Yos peduli pada benih iblis itu? Kalian tetap adalah daging di talenanku. Adalah domba yang bisa dia sembelih sesuka hati." "Apa yang kamu katakan? Coba katakan sekali lagi," Darlin dengan nada mengerikan berkata. Jane melihat Darlin marah. Dia pun tersenyum puas. "Darlin, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, juga tidak akan luput dari tanganku. Tahu diri dan bawa putramu pergi. Kalau tidak kenapa?" Darlin selangkah demi selangkah berjalan mendekati Jane. Tatapannya dingin di matanya sepertinya akan memusnahkan Jane. Dia bisa mentolerir Jane menghinanya, tapi tidak akan membiarkan Jane menghina dan menyakiti Derek. "Darlin, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Masalah kamu memukulku tadi, aku masih belum membalasnya." Tidak tahu kenapa, menghadapi Darlin yang begitu dingin, Jane tiba-tiba merasa ketakutan. Jelas-jelas dia yang seharusnya berkuasa. Langkah kaki Darlin berhenti. Jarak di antara mereka berdua tidak sampai 1 langkah. Melihat ke wajah Jane yang kacau. "Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Karena dia memiliki rencana yang lebih baik." "Darlin, kamu tidak perlu berpura-pura. Sebenarnya kamu adalah wanita jalang yang tidak tahan kesepian. Satu sisi menempel pada si Hendrik yang bodoh itu. Satu sisi masih menggantung Yos." Jane dengan marah berkata, "Kamu benar-benar mempermalukan semua wanita." Darlin berpura-pura terkejut. "Kamu masih tahu malu ya?" Sedetik kemudian ekspresi terkejut langsung berubah menjadi dingin. "Kalau kamu tahu malu, kamu tidak akan melakukan hal yang begitu kejam. Derek itu masih kecil. Kamu bahkan tega menyakiti seorang anak kecil. Kamu tidak pantas menjadi manusia." "Darlin, kamu jangan lupa, itu adalah anak yang dengan egoisnya kamu lahirkan. Padahal dulu aku menganggapmu sebagai teman. Kamu jelas-jelas tahu aku mencintai Yos. Kamu masih melakukan ini padaku. Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Aku sangat membencimu, sangat membenci anak itu." Jane tidak bisa menahan dan menjerit. Darlin dengan dingin melihat Jane yang menjerit. Tidak lagi seperti dulu menunjukkan ekspresi bersalah, tapi dengan semakin tenang berkata, "Jane, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Ada kebohongan yang kalau terus dikatakan,
bahkan dirimu sendiri juga akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Apa alasan saat aku bersama dengan Yos, kamu lebih jelas dari siapapun? Aku sama sekali tidak berhutang padamu dan Yos. Tapi perbuatan yang kamu lakukan pada Derek, seumur hidup ini aku juga tidak akan memaafkanmu. Emangnya kenapa kalau kamu tidak memaafkanku? Darlin, dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jane berkata tanpa rasa takut. Dia tiba-tiba berpikir dengan jelas. Dia seharusnya mendengar ucapan ayahnya. Asalkan dia berpura-pura menerima benih iblis itu. Sampai saat itu, Yos pasti akan merasa dia adalah wanita yang lapang dada dan baik. Dan malah akan membuat hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Asalkan Darlin tidak mengganggu. Dia tinggal mencari kesempatan untuk memusnahkan benih iblis dan semuanya menjadi sempurna. Darlin mengangkat tangan menyentuh rambut yang tergerai di depan dadanya. Menunjukkan wajah terpaksa berkata, "Iya, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi Yos sepertinya sangat peduli padaku. Kamu rasa harus bagaimana?" "Darlin, kamu berani?" Jane begitu marah sampai bola matanya sudah hampir keluar. Sangat jelas betapa marah dirinya. Kalau tatapan bisa membunuh orang, Darlin pasti akan menjadi setumpuk bedak. Darlin tidak hanya sama sekali tidak takut, malah dengan wajah menyayangkan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Ini hanyalah permulaan. Harus menyerang ke tempat yang tepat." Apa yang paling dipedulikan Jane sangat jelas. Tentu saja dia masih belum yakin apakah harus menjalani langkah balas dendam ini. Tapi dilihat dari reaksi Jane, sepertinya ini adalah cara terbaik. Jane terus menatap wajah Darlin yang sedang tersenyum puas. Bahkan menatapnya sampai seperti ingin membuat lubang di wajahnya. Si keji ini bahkan berani mengancamnya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya dalam seketika menjadi basah. Dengan merasa bersalah dan sedih berkata, "Darlin, kenapa kita bisa menjadi seperti ini? Bukankah kita adalah teman baik? Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin mendapatkan kebahagiaanku sendiri." Dengan jelas Darlin tertegun. Jane semakin berusaha berakting. Hanya dalam beberapa detik, air mata sudah mengalir dari sudut matanya. Ekspresi itu terlihat sangat sedih. "Kamu kira memperlakukan kalian seperti ini, aku akan merasa senang? Aku juga takut. Aku juga tidak mau. Tapi setiap kali kamu mengatakan akan meninggalkan Yos, aku selalu melihat kamu bersama dengannya. Kamu ingin aku bagaimana? Kamu bukannya tidak tahu, aku sangat mencintainya," ucap Jane. Bibir merah Darlin bergerak. Melihat Jane dengan serius, membuat orang tidak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Darlin, aku mohon kembalikan Yos padaku ya. Asalkan kamu mengembalikan Yos padaku, aku akan melupakan semuanya. Kita bisa kembali menjadi teman baik lagi. Bukankah kamu akan bertunangan dengan Hendrik? Aku bisa membantumu mengatasi masalah keluarganya." Jane berkata seperti bisa langsung mengabulkannya. Tatapannya terlihat begitu terobsesi.
Tatapan Darlene terlihat mengejek. Bagaimana kalau aku mengatakan aku tidak bisa melakukannya? Dia tidak bisa memaafkannya. Tidak bisa diam saja melihat putranya sendiri berbaring di ranjang. Beberapa kali berada di ujung kematian. Hatinya bagaikan ditusuk pisau, namun tidak bisa melakukan apapun. Seluruh tubuh bahkan rohnya sangat merasa tersiksa dan merasa sangat bersalah. Tidak bisa keluar dari rasa itu. Siapa yang akan mengganti kerugiannya ini? Bukan hanya dengan memberikan satu tamparan, satu ucapan lembut. Dia harus tersenyum dan berterima kasih. Lalu membersihkan leher, menunggu kapan sebuah pisau akan tiba-tiba tertuju padanya lagi. Apalagi Derek lebih penting dari nyawanya sendiri. Dia bahkan bisa mengorbankan nyawanya sendiri. Mana mungkin dengan begitu mudah memaafkan seseorang yang ingin membunuh anaknya. Darlene, apa yang kamu katakan? Kenapa? Kita jelas-jelas begitu baik. Bukankah kamu mengatakan ingin menjadi temanku seumur hidup ini? Jane melihat tatapan Darlene yang dingin. Seketika bahkan melupakan tangisan di wajahnya. Darlene menatap Jane dalam tersenyum. Dia tidak mengerti kenapa di dunia ini ada orang yang begitu pintar berpura-pura. Kalau bukan karena hal ini terjadi pada dirinya sendiri, dia sudah hampir percaya dengan ucapan Jane. Kalau aku menusukmu dan tidak mati, apakah kamu akan memaafkanku? Jane tertegun menatapnya dan tidak bisa berkata. Darlene mendekatinya, dengan tatapan dingin menatapnya. Menggunakan suara yang kecil berkata di telinga Jane. Kalau tidak bisa, maka jangan memaksaku menyetujuinya. Jane tidak tahu karena takut dengan ucapan Darlene, makanya gemetaran. Atau karena ketakutan yang tidak jelas dari dalam hatinya, seperti ada sebuah tangan yang tiba-tiba mencengkam jantungnya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Darlene yang seperti ini benar-benar membuatnya merasa terancam dan ketakutan. Tidak tahu apakah ini adalah halusinasi dari tubuh Darlene, Jane seperti melihat bayangan Yos yang kejam. Tidak mungkin. Darlene bukanlah orang yang begitu kejam. Beberapa kali, tidak peduli bagaimana dia melukai Darlene, dia tetap tidak mengatakannya pada Yos. Dan juga tidak memberitahukan masalahnya pada orang lain. Jadi, kali ini juga tidak akan. Hanya saja Darlene pasti masih marah dengan tindakannya itu. Seberapa lemah hati Darlene, dia sangat mengerti. Jane berusaha menenangkan kekhawatiran di hatinya. Tiba-tiba menyodorkan tangan, menggenggam tangan Darlene, memohon. Darlene, aku tahu kamu marah padaku. Kamu juga sudah memukulku, sudah memarahiku. Tolong, jangan rebut Yos dariku. Kalau Jane merasa tamparan tadi termasuk memukulnya, maka dia memang sudah memukulnya. Tapi dibandingkan dengan hal yang dia lakukan pada Derek, ini hanyalah hal kecil. Darlene barusan ingin berkata. Plak! Jane langsung berlutut. Dengan menyedihkan berkata. Darlene, aku tahu kamu masih marah karena masalahku dan Yos. Tapi masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Kalau Yos benar-benar mencintaimu, aku juga akan merestui kalian. Darlene sedang merasa heran. Jane sedang berakting apalagi. Menyadari tatapan Jane tiba-tiba berubah. Apakah
Tidak perlu membalikan badan, juga tahu siapa yang datang. Darlin juga melihat senyuman di wajah Jane. Datang tepat dengan waktunya. Apa yang kalian lakukan? Suara pria yang dingin bagaikan suara petir. Jane yang berlutut di lantai sepertinya barusan menyadari di luar berdiri segerombolan orang. Dengan menyedihkan berkata, Yos, kamu? Kenapa kamu di sini? Aku tidak apa-apa. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Darlin tidak menyakitiku. Dia sengaja berpura-pura membela Darlin. Ditambah dengan dia berlutut dan Darlin berdiri, semakin menunjukkan betapa menyedihkan dirinya. Saat dia sedang bersiap-siap untuk berdiri, tubuhnya tiba-tiba merasa berat. Darlin yang awalnya tidak berekspresi, tiba-tiba menunjukkan senyuman padanya. Dia masih belum mengerti apa maksudnya. Darlin memegang pergelangan tangannya yang terluka. Jane juga adalah orang yang pintar, langsung mengerti apa yang ingin Darlin lakukan. Dengan sekuat tenaga menghempaskan kendali Darlin. Seluruh tubuhnya pun terjatuh di lantai. Wajahnya dengan terkejut dan tidak percaya berkata, Darlin, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sengaja memfitnahku, melukaimu? Jane dalam hati merasa sangat beruntung. Dia hampir saja dicelakai Darlin dan juga tidak menduga Darlin akan melakukan hal yang menyakiti dirinya sendiri untuk membuang kesalahan padanya. Untung saja reaksinya cukup cepat. Tapi apakah reaksinya benar-benar cepat? Sebenarnya tidak. Darlin membelakangi semua orang. Hanya Jane yang melihat ekspresi mempermainkannya itu. Di sudut pandang yang tidak terlihat oleh siapapun. Menyakiti lukanya sendiri dengan kuat. Dengan cepat, pembalut lukanya yang putih menjadi merah. Darlin kesakitan sampai wajahnya memucat. Dahinya juga ada keringat. Dia membalikkan tubuh melihat Yos sejenak, lalu melihat pria paruh baya di sisinya. Tidak mengatakan apapun. Memegang pergelangan tangannya yang terluka dan pergi. Tapi karena Darlin tidak mengatakan apapun, memegang pergelangan tangannya dan pergi, semakin menunjukkan kalau Jane sedang memfitnahnya. Begitu melihat tatapan Yos, Jane pun mengerti maksud Darlin. Selain merasa terkejut, juga ada sebuah rasa takut yang tidak bisa diungkapkan. Darlin bahkan akan melakukan tindakan ini, membuatnya tidak bisa menghindar. Orang parubaya yang datang menjenguk hari ini, posisinya berbeda dengan orang lain. Jadi secara itikat, Yos tetap mengantarnya pergi. Tidak menduga, malah melihat pemandangan ini. Darah di pergelangan tangan Darlin sepertinya berubah menjadi jarum yang menusuk dadanya. Tatapannya melihat Jane juga semakin dingin. Namun, sekarang ada orang yang di sampingnya. Dia tidak efisien untuk berbicara. Berkata pada bawahan di sampingnya, Ayo, antar Tuan Lee keluar dulu. Baik. Mendapatkan perintah, pria pun mendorong kursi roda dan pergi. Pria parubaya yang dipanggil Tuan Lee itu pun mengerti dan tidak menanyakan apapun. Berkata seperti biasanya, Yos, tidak peduli betapa sibuknya pekerjaanmu, tetap harus menjaga kesehatan. Aku mengerti. Masalah pekerjaan semuanya sudah beres. Yos tidak akan begitu bodoh mengira Tuan Lee mengkhawatirkannya. Sesuai dugaan, Tuan Lee sangat puas dengan jawaban Yos. Tersenyum berkata, Masalah pekerjaan bisa pelan-pelan.
Masalah kehidupan juga harus diatur dengan baik. Dengan begitu, tidak akan ada kekhawatiran di pekerjaan lagi. Tuan Li terlihat sedikit gendut. Saat tersenyum, terlihat ramah dan semangat. Kalau hanya berjalan sendiri di jalan, orang lain akan mengira dia hanyalah orang paruh baya biasa. Tidak akan tahu kalau dia adalah sekretaris komite provinsi. Tapi ucapan yang begitu sederhana juga tidak boleh asal dijawab. Karena orang seperti Tuan Li, dia tidak akan tiba-tiba mengatakan ucapan yang tidak berguna. Di dalam ucapan ini pasti menyembunyikan berbagai macam arti. Tatapan Yos menggelap, menjawab. Tuan Li tenang saja, tidak akan mempengaruhi pekerjaan. Yos, aku tidak pernah khawatir dengan pekerjaanmu. Dengar-dengar belakangan ini kamu sangat dekat dengan wakil kepala Jerome. Tuan Li adalah seorang petua yang peduli dengan anak muda, bertanya dengan lembut. Ya, pernah bertemu beberapa kali. Yos menjawab dengan jujur. Tuan Li tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi.